Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya sebagai warga negara biasa. Salam sehat untuk seluruhnya dan sukses untuk semuanya yang hadir. Dan jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Terima kasih. Akhirnya, Sri Mulyani melepas jabatan Menteri Keuangan. Setelah hampir 15 tahun mengabdi, melintasi 3 presiden berbeda, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto. Sosok ini adalah pilar fiskal Indonesia, teknokrat kelas dunia, yang berkali-kali menstabilkan ekonomi di tengah badai global. Tapi, mengapa beliau sampai memberi pesan terakhir yang begitu menohon? Hargai privasi saya sebagai warga negara biasa. Akhirnya, Sri Mulyani melepas jabatan Menteri Keuangan. Setelah hampir 15 tahun mengabdi, melintasi 3 presiden berbeda, Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, hingga Prabowo Subianto. Sosok ini adalah pilar fiskal Indonesia, teknokrat kelas dunia, yang berkali-kali menstabilkan ekonomi di tengah badai global. Namun, siapa sangka akhir karirnya tidak berakhir manis. Insiden buruk menimpa rumah pribadi Sri Mulyani yang dijarah massa menjadi pukulan telak bagi seorang pejabat publik yang telah mengorbankan banyak hal untuk negeri ini. Dari balik dinding istana, kabarnya Sri Mulyani sempat menyampaikan niat untuk mundur. Tetapi ada dilema besar, jika ia mundur tiba-tiba, pasar keuangan bisa bergejolak. Rupiah bisa melemah, kepercayaan investor goyah, dan reputasi Indonesia dipertaruhkan. Jalan tengah pun dipilih, karirnya ditutup dengan balutan reshuffle kabinet. Sebuah keputusan politik yang seolah menenangkan situasi, namun menyimpan tanda tanya besar. Apakah ini reshuffle murni atau bentuk kecewa yang dibungkus dengan elegan? Sri Mulyani Indrawati, Minister of Finance of the Republic of Indonesia. Bagi dunia internasional, Sri Mulyani bukan sekadar menteri. Ia adalah simbol kredibilitas. Sejak 2005, ia dikenal sebagai sosok yang menegakkan disiplin fiskal, melawan mafia pajak, hingga dipercaya Bank Dunia sebagai direktur pelaksana. Kini, ketika Sri Mulyani lengser, pertanyaan besar muncul. Bagaimana pasar akan merespons? Pasar modal, investor asing, hingga lembaga internasional tentu menunggu langkah Indonesia berikutnya. Karena bagi mereka, hilangnya Sri Mulyani adalah hilangnya jaminan stabilitas yang sudah lama mereka percaya. Saya pamit undur diri pagi hari ini dan mohon mulai saat ini untuk kami dihormati ruang privasi kami atau ruang pribadi saya. Saat pamit dari kursi Menteri Keuangan, Sri Mulyani meninggalkan pesan yang menohok bagi seluruh rakyat Indonesia. Tolong hargai privasi saya sebagai warga negara biasa. Sebuah kalimat sederhana, namun syarat makna. Seolah ia ingin melampiaskan sakit hati atas perlakuan penjarahan yang menimpa rumahnya setelah sekian lama mengabdi untuk negeri. Sri Mulyani tidak ingin lagi diusik, tidak ingin diganggu oleh hiruk-pikuk politik dan ketidakstabilan keamanan di Indonesia. Ia ingin hidup tenang, damai, dan jauh dari gemuruh panggung kekuasaan. Lebih dari itu, ia mengingatkan, jangan ada seorang pun yang berani menyentuh area privatnya, khususnya keluarga yang ia cintai. Di balik ketegasan kebijakan dan citra tegar di ruang publik, Sri Mulyani sesungguhnya adalah seorang istri, ibu, dan kini seorang nenek. Ia menikah sejak 1988 dengan Tony Sumartono, sosok sederhana yang berkarir di sektor perbankan, hobi otomotif, namun selalu setia mendukung dari balik layar.
Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 3 anak. Dewinta Ilinia, putri sulung yang pernah menempuh studi di Australia, kini berkeluarga dan memilih hidup low profile. Adwin Haryo Indrawan, anak kedua yang menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Indonesia, kini sudah menikah dengan Hana Fadilah, seorang dokter muda. Dari pasangan ini, lahirlah cucu-cucu yang sering menjadi sumber kebahagiaan bagi Sri Mulyani. Lalu si bungsu, Lukman Indra Pambudi, yang sempat berencana melanjutkan studi ke Amerika Serikat, kini juga telah dewasa dan mulai meniti jalannya sendiri. Kini, dengan hadirnya cucu-cucu kecil, Sri Mulyani tak hanya dikenal sebagai menkeu yang disegani, tapi juga sebagai seorang nenek penuh cinta. Inilah sisi yang jarang terlihat, seorang perempuan yang memilih menjaga keluarganya setelah sekian lama menjaga keuangan negara. Dan disinilah benang merahnya. Banyak yang bertanya, apakah keluarnya Sri Mulyani murni reshuffle atau sebenarnya bentuk pengunduran diri, insiden penjarahan, tekanan politik, hingga rasa lelah setelah bertahun-tahun mengabdi, semuanya berpuncak pada satu hal, sebuah pesan pamit yang tegas. Jangan ganggu privasi saya. Pesan itu bukan sekadar permintaan pribadi, melainkan cermin dari kekecewaan mendalam seorang teknokrat yang merasa pengabdiannya tak sebanding dengan perlakuan yang ia terima. Kini, setelah lembaran ini ditutup, jelas bahwa Sri Mulyani memilih jalan damai, hidup sebagai warga biasa, menjaga keluarga, dan meninggalkan panggung politik yang kerap bising dan penuh risiko. Inilah alasan di balik pernyataan kerasnya. Bukan sekadar reshuffle, bukan pula sekadar mundur, tapi sebuah keputusan untuk melindungi hal yang paling berharga baginya, privasi dan keluarga tercinta. Selamat jalan Ibu Sri Mulyani. Terima kasih atas sumbangsi, pengabdian dan jasa-jasamu kepada bangsa Indonesia. Tetap sehat dan bahagia. Yakinlah, kami juga mengerti kecewamu. Kegelisahan jiwamu pasti berarti kata kecewamu.